Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Berjumpa lagi bareng saya di podcast InSchool 79. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, di mana kita hari ini mengangkat tentang lintas generasi. Hari ini ada guru-guru hebat dari SD Negeri 79 Kota Bengkulu, yaitu guru Gen Z dan juga guru senior. Nah, pertama ada guru Gen Z nih. Halo Ibu Dian. Dan ada guru senior kita yaitu Ibu Kal. Halo Ibu. Halo. Oke, pertama saya mau nanya dulu nih sama guru senior SD Negeri 79. Nah, kira-kira Bu, Ibu sudah mengajar itu sudah berapa tahun dan dari tahun kapan Ibu? Saya mengajar mulai dari tahun 1991. Berarti sudah 35. Wah, sudah 35 tahun ya Bu, sudah lama sekali mengajar. Oke, nah Bu, kalau dulu nih Bu, kalau perangkat, kita bahas dulu tentang perangkat pembelajaran mungkin ya Bu ya. Kalau perangkat pembelajaran kan kalau sekarang itu kan Bu, diketik, pakai komputer, pakai laptop. Nah kalau dulu gimana tuh Bu? Kalau dulu sejak saya mengajar itu masih tulis tangan. Masih manual ya Bu ya. Iya. Jadi rancangan pembelajaran atau sekarang itu modul ajar namanya ya Bu Dian ya? Iya, itu menggunakan, kalau Ibu sendiri nih gimana? Menggunakan apa tuh? Kalau sekarang sangat mudah diakses Ibu Armi melalui internet, dan juga kita udah mulai mengetik menggunakan laptop, tinggal print, dan sekarang udah ada AI, tinggal ketik mau modul pembelajaran seperti apa, muncul semua. Benar sekali ya, langsung bisa diakses dengan mudah melalui Mbah Google katanya sekarang nih. Nah, benar nggak sih Bu, dulu itu nulisnya masih pakai kapur katanya? Iya, benar nggak? Sekali. Oh, Benar itu debu-debunya ada nggak Bu kalau nulisnya pakai kapur tuh? Debunya kemana-mana. Kemana-mana ya Bu ya. Kalau sekarang kemudian kita sudah pakai spidol. Kalau penghapusnya gimana Bu? Sama nggak sama penghapus sekarang itu? Kalau dulu kalau nulis pakai kapur itu penghapusnya pakai kayu, terus di depannya itu ditempeli sama seperti kain nih, bukan? Kain ya. Pakai kain gitu ya Bu ya. Tapi terhapus dengan sempurna Bu kalau pakai kain itu. Mungkin debunya sedikit banyak ya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, pembelajaran, kita tidak terlepas ya tentunya dengan media pembelajaran. Nah, kalau Ibu Dian sendiri dan Ibu Kal sendiri gimana nih media pembelajarannya? Kalau dari Ibu Kal dulu coba. Kalau media waktu dulu, guru mengajar itu menggunakan alat peraga yang seperti kardus, karton ya, digambar, ditempel di papan tulis. Seperti pelajaran matematika sering menggunakan lidi, dipatah-patah, diikat, dibawa setiap pelajaran matematik dibawa ke sekolah. Pakai batu. Iya, pakai batu. ada juga pakai batu. Begitu. Saya pernah itu gitu ya. Ketemu guru pakai batu. Tapi zaman kita sekolah dulu gimana Bu Dian? Masih pakai itu enggak? Saya masih pernah pakai itu. Pakai apa ya? Itu guru itu belajar pembagian itu menggunakan lidi. Jadi dibagi-bagi. Saya SD itu saya SD. Kalau saya zaman manualnya itu masih pakai pensil, jadi digaris-garis dibuat lidinya manual gitu. Kalau sekarang tuh Bu masih digunakan itu sempoa ya kalau kita lihat di kelas-kelas kita. Kalau Bu Dian sendiri nih media pembelajarannya seperti apa sekarang? Kalau media pembelajaran itu kan kita biasanya menyesuaikan dengan mata pelajaran yang kita pelajari ya Bu. Jadi kalau seperti IPAS ataupun matematika, biasanya itu Bu Dian melihat itu baik dari media sosial. Dari media sosial itu sendiri kita amati, setelah kita amati kita tiru dan modifikasi ya, karena sekarang kan teknologi atau banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, dari sudah amati, tiru, modifikasi, maka kita terapkan kepada siswa. Dan juga sekarang kita sudah ada ID, menggunakan PowerPoint, laptop, video pembelajaran, itu sangat mudah alhamdulillah sekarang itu.
PID itu apa sih Bu? Sebenarnya kan mungkin teman belajar yang di rumah tuh penasaran apa itu PID, kan mereka nggak tahu, mungkin taunya TV besar aja Iya. katanya. Ya, jadi PID itu ya teman belajar, PID itu merupakan papan interaktif digital, Mm-mm. di mana papan atau yang sering kita Iya, sebut iya, TV iya, besar iya. itu merupakan bantuan dari Bapak Presiden kita, Bapak iya. Prabowo Hmm. Subianto. Dan sekarang ED79 sudah ada jadwal itu Iya. setiap kelas menggunakan papan interaktif Ibu Kal digital. sendiri sudah kan kemarin kita Sudah. mencoba Coba. PID-nya. Gimana Bu? Sangat gampang atau gimana menurut Ibu? Ya, asik sekali. Ya, Pembelajarannya seru, jadi asik ya Bu, iya. bisa nonton video. main game. Oke, kita berbicara tentang mungkin ketemu anak-anak nih, ketemu anak-anak kita lagi lewat. Kalau sekarang dan dulu gimana nih? Kalau anak-anak lagi lewat di jalan, misalnya ketemu di jalan nih, gimana nih? Kalau sekarang Bu Dian? Kalau sekarang anak-anak tuh gimana ya, beda. Kalau saya ambil dulu saya diri sendiri. Kalau dulu kan saya ketemu guru di luar ya Bu, ketemu guru di luar itu sedikit segan, takut. Tapi kita menegur. Ya, tapi kalau saya perhatikan, saya pernah tuh pengalaman saya pribadi ketemu murid saya di luar, dia melihat saya Ibu. Oh iya. Tapi gimana ya, mungkin dia sedikit malu, Iya, malu. jadi dia sedikit sembunyi mau menegur dia, tapi Kalau di sekolah sendiri gimana Bu Dian? Kalau ketemu di jalan di sekolah, misal dia mau ke kantin atau mau ke toilet? kalau di jalan, kalau di sekolah sendiri dia sedikit menyapa, tapi kalau anak-anak sekarang ini kan dia lebih berbeda dari dulu. Iya. Kalau dulu kan sedikit menunduk, Iya, benar. Bener. takut. Kalau sekarang itu dia lebih berani, paling dia menyapanya kayak gini, Bu, Oh, beda iya. dia. Kalau zaman dulu memang sih sedikit akrab, nah, tapi ya beda lah, beda Bu. Beda. Gimana Bu? Beda. Gimana Bu? Berbeda Iya. nggak kalau Iya, Ibu memang. mengajar dulu atau sekarang ketika ketemu murid di jalan mau ke toilet atau mau ke kantin? Iya. Gimana Bu? Iya, Bu Ardi. Memang berbeda. Kalau zaman dulu anak-anak itu agak takut sama guru. Kalau ketemu dia menghindar, bahkan sembunyi. Nah, kalau di sekolah juga sembunyi dia. Kalau ketemu guru takut ya Bu, agak takut, iya. agak segan. Berbeda kalau Iya. sekarang mungkin mereka Tapi, lebih menyapa gitu. Kalau sekarang anaknya sudah berani, berani menyapa. Dia yang datang menyapa kita. Sedikit akrab, akrab. Akrab Bahkan ya Bu kalau ya. dekat dengan kita, Mereka anak berdiskusi. Itu, iya, berdiskusi, merangkul kita. Iya, gitu. benar Bu. Kalau anak sekarang berani. Ya, kan Lebih kita berani. sudah merasakan ya Bu Dian ya, mungkin pas kita sekolah SD dasar dulu. kemarin kita juga seperti itu. Saya takut dulu sama guru. Takut Iya. sekali. Nah, mengenai permainan tradisional nih Bu Dian dan Ibu Kal. Kalau dulu dan sekarang itu gimana sih waktu jam istirahat sekolah? Masih ada nggak sih permainan tradisional sekarang atau sudah dilupakan? Dari Bu Kal sendiri nih, gimana dulunya Bu? Kalau waktu jam istirahat sekolah dulu gimana? Iya. Kalau menurut saya, kalau dulu anak-anak itu kalau waktu istirahat sering di halaman. Di halaman mengelompok-kelompok main itu permainan tradisional. Iya. Ada yang main lompat tali, pakai karet. Iya. Ada yang main kelereng, Main ular tangga, ada ular tangga, ya. gitu. Ada yang main sumput-sumputan, gitu. Masih kental sekali deh Bu iya. tentang apa permainan tradisional. Kita dulu juga merasakan. Beda. Kalau sekarang Bu Dian, Beda Kalau gimana nih? sekarang, selama Bu Dian mengajar ya, kalau ketika jam istirahat itu anak-anak cenderung mereka berkumpul, biasanya berkelompok masing-masing. Apalagi kalau sekarang ada circle atau geng. Oh iya. Padahal selalu itu ditekankan, kita itu tidak boleh yang namanya memilih atau berkelompok-kelompok. Iya, berkelompok-kelompok. Harus berteman semua. Saya perhatikan masih ada tuh berkelompok. Ketika jam istirahat mereka nggak ada tuh bermain kejar-kejaran atau main sumput-sumputan, main ular tangga, itu nggak ada Bu Armi. Karena kalau sekarang itu mereka cenderung menceritakan apa yang mereka sudah
alami di ya. rumah. Contohnya ketika sekarang kan ada handphone. Iya. Handphone itu pastilah setiap anak itu pasti bisa Bu menggunakannya. Jadi apalagi apa yang ada di TikTok mereka lihat itu mereka ceritakan. Bermain game itu sampai sekolah itu mereka ceritakan itu main Roblox. Kalau sekarang Roblox ya, kita harus antisipasi itu untuk orang tua di rumah. Karena harus meminimalisir penggunaan handphone betul sekali, anak Bu. di rumah. Mungkin masih ada ya beberapa siswa kita yang masih main di lapangan waktu istirahat itu ada yang main kelereng mungkin, tapi tidak banyak seperti dahulu ya Bu Dian dan Bu Kal ya. Nah, kita sebagai guru bisa tuh di kelas misalkan mengajarkan mereka tentang permainan tradisional agar permainan tradisional kita tidak hilang, tidak mudah dilupakan. Nah, apa sih pesan-pesan dari Ibu Dian dan juga Ibu Kal untuk siswa-siswa kita yang ada di rumah? Aku yang ada di rumah untuk teman belajar, pesan Bu Dian, yaitu teknologi boleh canggih. Secanggih apapun teknologi itu, gunakanlah dengan baik, manfaatkanlah dengan baik, supaya tidak disalahgunakan, supaya Anda yang ada di rumah, siswa-siswiku, menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi sukses di dunia maupun di akhirat. Amin. Nah, untuk Ibu Kal sendiri, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan dengan siswa kita yang ada di rumah? Kalau pesan dari saya menambah dari Bu Dian, benar, apa namanya itu, zaman boleh berubah ya, teknologi boleh semakin canggih, tapi adab harus tetap nomor satu. Wah, luar biasa sekali. Betul sekali Bu. Adab itu adalah nomor satu. Oke, sekarang terima kasih kepada Ibu Dian dan Ibu Kal. Tapi kita ada sesi selanjutnya yaitu sesi games. Nih, saya ada permainan untuk Ibu Dian dan Ibu Kal. Nanti yang menang tentu dapat hadiah dan yang kalah nanti akan dapat hukuman. Oke? Ini pertanyaan tanya jawab aja nih. Teman belajar yang ada di rumah pasti tahu semua jawabannya. Tapi jangan dikasih tahu dulu ya, biar mereka nih yang jawab dulu. Oke, pertanyaan pertama ini yang jawabnya paling cepat ya, yang akan menang. Pertanyaan pertama, siapa nama penjaga sekolah kita? Oke, Ibu Kal. Pak Idris. Pak Idris. Oke, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 jajanan yang ada di kantin. Oke, Ibu Dian. Ibu Dian sering jajan nih di kantin. Kalau jam istirahat ya Bu Kal. Jangan-jangan budgetnya melebihi siswa kita nih. Yang pertama itu ada semangka, ada bakso, ada mie ayam. Benar nggak tuh? Benar nggak? Oke, iya. Nah, ini banyak yang lain ya. Ini pertanyaan terakhir. Apa ya pertanyaannya? Siapa nama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kita sekarang? Ayo, ya coba Ibu Kal. Pak Isratul Hadi. Sebagai kepala sekolah. Dan wakilnya Sutina. Iya, betul sekali. Oke. Jadi Bu Dian mungkin bisa ya jawabnya, tapi saya Ibu duluan. Semuanya pasti bisa jawab, tapi siapa yang duluan? Masih mikir tadi Bu. Namanya permainan. Iya. Oke. Hukumannya mungkin Ibu Dian mau berbagi apa nih? Berbagi ice breaking. Boleh. Untuk guru-guru dan teman-teman belajar yang ada di rumah. Coba Bu Dian, satu ice breaking. Ada satu ice breaking yang sering sekali Bu Dian gunakan ketika sebelum memulai pembelajaran. Berdoa, ada juga menyanyikan lagu-lagu sekarang kan. Ada satu itu tepuk semangat. Oh, tepuk semangat. Oke, coba. Tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ngan, aha aha, semangat. Wah, luar biasa sekali. Kita sudah mendapatkan, ini adalah hadiah pemenang games kita. Nih, saya memberikan spidol
biar Bukal tetap semangat mengajar ya. Ini Bukal. Iya, terima kasih Bu Arni. Oke, luar biasa sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Dan mungkin ini sesi terakhir kita. Semoga teman belajar yang ada di rumah tetap semangat belajar dan juga menggunakan teknologi-teknologi sesuai. Baik teman belajar yang ada di rumah, mungkin sekian perbincangan hangat dari saya dan dari Ibu Dian dan juga Ibu Kal. Semoga bermanfaat bagi teman belajar yang ada di rumah. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga share YouTube kesayangan kita, yaitu channel 79. Nantikan tayangan podcast kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.